Dari Jalan Pasukan Ronggolawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan dan kita masih bersama Dokter Shania ya. Oke, masih semangat ya Dokter Shania? Masih Mas. Masih ya. Oke, dan kita masih bahas tentang IMS, infeksi menular seksual. Oke, dan dari pengalaman Dokter Shania sendiri di Wonosobo tuh ternyata banyak gitu ya Dok ya. Banyak yang datang ke klinik awalnya nggak tahu jadi tahu gitu ya Dok, atau gimana betul. Tuh biasanya? Apanya? Para pasiennya tuh datangnya gitu ya. Oke, ya kita langsung kembali ke tema kita hari ini tentang IMS obesitas, di mana tadi kan juga kita ternyata tuh IMS tuh ada jenis-jenisnya ya Dok ya? Iya. Nah, mungkin Dokter Fanya bisa menyebutkan jenis-jenis IMS yang biasanya ada gitu Dok. Oke. Jadi kalau aku biasanya mengkelompokkannya dalam 3 kelompok ya Mas. 3 kelompok. Jadi yang pertama tuh yang keluar cairan yang nggak normal, kemudian menimbulkan luka di daerah kelamin, sama satu lagi itu menimbulkan benjolan. Gitu. Kalau misalkan yang menimbulkan cairan yang nggak normal, itu kayak misalkan gonorea atau kencing nanah, kemudian infeksi bakteri Chlamydia, infeksi Trichomonas, kemudian jamur. Kemudian kalau misalkan yang menimbulkan luka, itu kayak misalnya itu sifilis menimbulkan luka, kemudian chancroid itu menimbulkan luka, kemudian ada lagi granuloma inguinal itu juga menimbulkan luka. Kemudian kalau misalkan yang benjolan itu ada jengger ayam atau yang kita sebut itu namanya kondiloma acuminata, itu kayak kutil tapi bentuknya kayak bunga kol gitu, keriting-keriting. Kemudian ada limfogranuloma venerum sama granuloma inguinal, itu juga menimbulkan. Ya, jadi kalau tadi untuk jengger ayam yang lebih dikenal masyarakat gitu ya Dok ya, itu berarti kayak kutil tapi itu ya membesar atau enggak Dok tuh? Dia kutil agak besar bentuknya, tapi nggak terlalu besar juga. Cuman dia bentuknya khas keriting-keriting gitu, kayak bunga kol gitu. Ya makanya disebut jengger ayam karena mirip jengger ayam gitu ya. Iya. Jadi nggak mulus gitu ya? Nggak mulus, bukan mulus kayak kutil yang kita suka lihat gitu. Gitu. Itu bisa ada di situ berapa lama tuh Dok? Apa itu mengganggu ya ternyata ya? Itu sih dia sebenarnya nggak ada gejala apa ya, nggak ada perasaan apa ya kalau ada itu, cuman kan mengganggu. Jadi gitu dia obatnya itu kalau misalkan dia masih bisa ditetesin oleh obat oles, nanti dia bisa copot sendiri, atau kalau enggak pakai laser atau di counter gitu. Tapi untuk munculnya itu adalah pertanda kalau dia punya IMS. Iya, itu juga bisa langsung nularin. Jadi kayak misalkan nanti makanya kalau misalkan lagi mau berhubungan sama orang yang nggak dikenal, itu dilihat dulu itu barangnya mulus atau enggak. Kalau misalkan ada si kutil itu lebih baik mundur aja lah, nggak usah aja lah. Itu udah langsung bisa dilihat gitu ya. Iya, langsung aja. Ini bisa ada di cowok-cewek atau cowok aja atau gimana? Bisa di laki-laki dan perempuan sama-sama. Gitu ya. Jadi di unboxing dulu kali ya. Iya, di review dulu. Iya, di review dulu. Jangan langsung. Di review dulu ya. Iya. Tips dari Dokter Shania. Oke Dokter, ini tadi kita juga menyangkut tentang pengobatan ya Dok ya. Jadi untuk untuk EMS sendiri itu dengan pengobatan bisa sembuh dan itu bisa sembuh 100% nggak Dok? Kalau dengan catatan kalau misalkan dia sembuh 100% itu dengan catatan berobatnya yang sesuai. Gitu, obat yang sesuai yang sudah diterapkan. Itu harus misalkan ada beberapa rentetan pengobatan, itu misalkan ada 3 kali, ya harus ikuti 3 kali gitu. Gitu. Dan ini demi keamanan juga ya Dok ya. Iya, kalau misalnya udah sembuh tuh Dok, sudah sembuh, itu bisa tertular lagi atau enggak? Bisa tertular lagi karena kemarin ada beberapa pasien yang memang sebelumnya dia sudah berobat dengan keluhan kencing nanah. Terus 3 bulan kemudian dia berobat lagi kencing nanah lagi. Jadi memang aku bilang tadi di awal, balik lagi ya, dari perilaku seksualnya itu yang harus juga dirubah. Selain berobat, tapi perilaku seksualnya juga harus dirubah. Gaya hidup tentunya ya, Dokter betul. Ya. Jadi gitu ya, so besok udah diobati juga. Kalau misalnya dikiranya kalau misalnya udah diobati itu udah sembuh, itu bisa kebal, ternyata enggak ya Dok ya, tetap bisa nih Sobat Citra. Jadi untuk golongannya seperti itu ya Dok ya, bisa terjadi ada cairan-cairan yang sebenarnya enggak ini ya. Kalau biasanya kalau misalnya orang itu ya air ya, itu ada keluar nanah atau mungkin darah juga ya Dok ya. Itu udah dipastikan IMS atau gimana Dok?
Kemungkinan, cuman kalau misalkan nanah kemungkinan dia IMS, tapi kalau misalkan darah itu ada diagnosis yang lain, misalkan ada batu saluran kencing atau yang lain. Cuman biasanya kalau yang paling umum ya yang nanah itu biasanya dari IMS, Mas. Oke, kita ke pertanyaan dulu ya sebelum kita lanjut lagi nih Sobat Citra, karena nanti kita akan bahas ini tentang HIV/AIDS ya. Mesti dikit-dikit lah gitu supaya masyarakat bisa teredukasi dan tahu apa itu bahayanya AIDS dan bagaimana penularannya gitu ya Dok ya. Oke, kita ke pertanyaan dulu, ini yang tadi menyangkut tentang IMS ya. Ini dari Instagram ILMYNRH gitu ya. Apakah penyakit menular seksual itu hanya bisa dilakukan melalui hubungan seksual aja? Kemudian untuk melalui oral, Dokter Sanya, ini berapa besar bisa tertular dengan cuman oral gitu loh? Oke. Namanya Mbak siapa tadi? Mbak Ilmi ya. Ilmi gitu aja lah ya. Mbak. Iya, aku izin menjawab pertanyaan Mbak Ilmi ya, Mas. Memang kalau infeksi menular seksual itu dia menular melalui hubungan seks. Nah, yang pertama kan tadi sekarang kan orang-orang itu hubungan seks nggak hanya lewat dari kelamin dan dengan kelamin, tapi ada juga melewat anus dan lewat mulut gitu, oral. Nah, itu kalau untuk yang dari seks melalui oral itu kemungkinan terjangkitnya juga lumayan tinggi. Kalau misalkan kita melakukannya dengan orang yang memang punya penyakitnya, punya resiko menularkan seperti itu. Jadi ya memang sebaiknya ya nggak usah gitu, nggak usah dilakukan. Iya. Oke, dan untuk melalui oral, Dok, ini berapa besar sih bisa tertular IMS gitu? Kan itu kan melalui mulut gitu ya. Itu apakah nanti mulutnya juga kena penyakit atau gimana nih Dok? Iya, karena ada beberapa penyakit yang memang nanti bisa nimbul di mulut, kayak misalnya herpes simplex itu kan ditularkan lewat sama juga hubungan seksual. Nah itu dia kan ada 2 tipe virusnya yang menginfeksi antara HSV1 sama HSV2. Biasanya nanti kalau aku lupa deh HSV1 atau HSV2 ya yang bisa menimbulkan di mulut. Kalau misalkan dia yang tertularnya dari salah satu si virus itu, dia akan menimbulnya kan herpesnya di daerah mulut. Kalau misalkan virus yang tipe satunya lagi sama-sama herpes simplex cuman beda tipenya aja, itu satu ada yang bisa timbul di mulut, satu lagi timbulnya di kelamin gitu. Iya, jadi memang bermacam-macam juga ya Dok ya. Semakin bermacam-macam hubungan seksual juga semakin bermacam-macam juga. Nanti penyakitnya munculnya di mana gitu ya Dok ya. Oke, jadi memang untuk hubungan seksual melalui oral pun ini juga resikonya besar ya. Makanya tadi kan kayak hubungan seksual lewat kelamin, kemudian anal dan oral ini sebenarnya sama-sama berbahayanya juga ya Dok berbahaya ya. Juga. Oke, dan kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tadi juga di Instagram ini, apakah IMS bisa ditularkan dengan penderita dan apakah untuk bisa menjangkit gitu ya pria wanita yang tidak punya IMS juga bisa tertular gitu loh? Otomatis iya ya Dok ya? Iya, karena namanya infeksi menular seksual ya. Kalau misalkan nggak ada penderita, itu juga nggak akan ada orang yang menularkan gitu. Jadi kalau misalkan si A ini penderita, si B ini belum pernah terjangkit, terus mereka berhubungan seksual tanpa aman ya, maksudnya berhubungan seksual dengan resiko, itu yang orang yang B itu juga akan terjangkit pasti. Gitu. Iya. Oke, jadi untuk gejala-gejala nih, Dok. Untuk cowok sama cewek, wanita sama pria tuh sama nggak untuk gejala dari IMS itu sendiri? Ada yang sama, ada yang enggak. Cuman kalau untuk perempuan itu jarang yang menimbulkan gejala ya. Oh, jarang malah kalau perempuan tuh rata-rata tuh asimptomatik, kalau kita bilang itu jarang menimbulkan gejala. Paling yang gejalanya itu dari cairan vaginanya itu kita bisa lihat gitu, dari perubahan warna atau dari perubahan bau gitu. Cuman kalau misalkan yang luka kelamin itu juga sama. Luka kelamin sama-sama pasti ada. Terus jengger ayam itu juga ada. Cuman kalau misalkan yang kayak sisanya itu rata-rata kalau perempuan tuh kalau infeksi jamur, infeksi trikomonas itu kan juga bisa menularkan. Kalau perempuan itu biasanya yang kelihatan hanya dari perubahan cairan vaginanya. Gitu. Oh gitu ya Sobat Citra. Jadi makanya ini kalau wanita tuh jarang terlihat banget gitu ya Dok ya. Iya betul. Lebih terlihat sama pria. Iya pria. Jadi kalau yang memang kalau misalkan perempuan, kalau saran aku kalau misalkan dia
sering melakukan hubungan yang beresiko, itu memang harus udah sadar diri untuk selalu cek terus untuk mengurangi penularan seperti itu. Iya, dan ini juga prianya juga harus lebih berhati-hati gitu ya, jajannya juga harus lebih. soalnya kalau wanita kan nggak begitu terlihat ya dok ya, kayaknya sehat-sehat aja. Paling ya kayak keluhannya gatel yang kayak gitu-gitu, tapi bukan yang kayak kalau laki-laki misalkan kencing nanah tuh langsung kayak keluar kencingnya nanah terus nyeri. Kalau perempuan paling ya nanah aja tapi nyerinya kurang kayak gitu. Oh gitu. Kenapa ini bisa beda sih dok ini? Bedanya? Aku kurang tahu ya, tapi memang kalau misalkan selama aku belajar dan selama aku menemukan kasus-kasusnya itu seperti itu mas. Makanya aku juga kayak kok bisa berbeda ya gitu. Iya masih dalam penelitian. Iya, terus kayak mungkin nanti kan kalau perempuan itu memang nanti kalau infeksinya terus-menerus kan tadi mungkin nanti baru kerasa itu kalau ada infeksi radang panggul ya gitu. Kayak gitu. Yang lebih berbahaya lagi ya dok ya. Terus misalkan nanti ada tiba-tiba udah mulai kanker mulut rahim yang kayak gitu kalau misalkan baru berhubungan seksual langsung keluar darah atau bagaimana itu baru dirasa itu paling pas udah agak lebih lanjut. Iya, itu ya biasanya bahkan juga orang yang terkena HIV/AIDS ini juga sepertinya kayak nggak terlihat banget juga ya dok ya. Iya, betul. Iya, cuman mungkin kurus lebih gitu atau gimana dok nih biasanya kalau sebenarnya kalau misalkan orang yang terjangkit HIV itu kalau misalkan dia di stadium awal itu dia kayak kita aja normal biasa. Cuman kalau misalkan udah di stadium lanjut itu baru kelihatan mungkin dia ada beberapa komplikasi penyakit juga gitu. Jadi terlihat lemas, kurus dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di stadium 1, di stadium yang baru terjangkit itu dia masih seperti kita gitu. Makanya kalau misalkan masih di stadium 1 itu kita suka bilang bisa kok hidup normal asalkan tetap minum obatnya yang rutin gitu. Oke, tapi ini bisa menularkan ya dok ya kalau walaupun dia masih di stadium 1? Bisa kalau misalkan ya itu berhubungan seksual. Tapi kalau misalkan dia berhubungan seksual dia menggunakan alat pengaman ya kayak kondom itu agak berkurang. Terus kalau misalkan yang masih di stadium awal tapi dia minum antivirusnya itu dia rutin itu kan menekan si replikasi virusnya. Jadi kalau misalkan replikasi virusnya itu rendah itu kemungkinan untuk menular itu juga kecil. Oke, gitu ya, bisa luar biasa banget gitu ya. Dan ini juga untuk MS sendiri, ini juga nanti tuh bakal ke ke HIV/AIDS juga ya dok ya? Iya. Nah ini untuk bisa tahu nih dok, bisa tahu orang itu kena gejala AIDS. Ini biasanya yang umumnya itu seperti apa nih dok biasanya? Sebenarnya itu nggak kelihatan ya mas. Cuman kalau misalkan itu kita nemu di rumah sakit itu dengan caranya ya tiba-tiba kayak misalkan dia masuk itu dia sesak nafas terus ternyata dia ada riwayat sakit flek paru atau TB itu biasa kalau misalkan usia muda itu kita langsung sekalian cek HIV-nya gitu. Jadi ya ketemunya kayak gitu mas. Jadi memang kalau secara kita lihat ini HIV itu nggak bisa gitu. Jadi memang ada perlu tes gitu, screening. Jadi makanya kalau misalkan ya tadi yang orang-orang yang beresiko itu harus sering tes. Yang resiko HIV itu bukan cuman yang kayak resiko yang nggak aman itu bisa tukeran jarum suntik, hubungan seks yang ganti-ganti pasangan, terus nggak pakai alat pengaman, terus penyimpangan hubungan seks misalkan laki-laki dengan laki-laki itu juga bisa. Itu ya termasuk resiko tinggi HIV gitu mas. Oke. Dan ini juga kan katanya kan juga HIV itu bisa ditularkan lewat darah gitu ya dok ya. Nah ini biasanya darahnya masuk ke dalam tubuh atau misalnya cuma kecipratan doang di tangan gitu itu bisa? Darahnya masuk ke dalam tubuh mas. Oke, ke dalam tubuh ya. Kayak misalnya pengguna narkoba suntik atau yang di fasilitas kesehatan kayak di rumah sakit atau di puskesmas tapi dia mau nyuntik orang atau mau ngambil darah itu nggak pakai alat pelindung diri jadi ketusuk gitu. Kita kan nggak tahu ya itu pasiennya sehat atau tidak, ada HIV atau tidak, ada hepatitis B atau tidak. Tapi kalau misalkan kita tertusuk ya itu kemungkinan ada kayak gitu. Oh gitu ya. Dan ini untuk pencegahannya sendiri dok untuk HIV/AIDS ataupun AMS itu gimana dok? Pencegahannya yang itu kalau ini namanya yang pertama itu hindari hubungan seks yang beresiko. Kemudian setia dengan satu pasangan.
terus penggunaan alat kontrasepsinya. Iya. Pengaman lah ya. Ya, seperti kondom. Karena mungkin ada orang yang kalau misalkan kayak saya kan alat kontrasepsinya pakai KB, saya pakai spiral, saya udah disteril itu masih bisa terkena karena nggak pakai pengaman yang memang biasanya untuk untuk mencegah itu ya, yang bentuknya fisik kelihatan itu ya si alat kontrasepsi itu yang karet. Ya, ini kan kebanyakan kan untuk penularan ya Dok ya. Maksudnya untuk mencegah penularan itu kan kebanyakan bilang pakai kondom gitu ya Dok ya. Ini tapi bisa masih bisa terjadi nggak sih Dok? Maksudnya kayak nanti tembus atau gimana gitu? Ya masih bisa. Masih bisa. Dia kalau penggunaan alat kontrasepsi kondom itu juga memang nggak 100%. Tapi seenggaknya dia mengurangi gitu. Paling nggak mengurangi gitu ya. Dan untuk seperti MS itu bisa menular lewat kayak ciuman, pelukan gitu nggak Dok? Enggak ya. Berarti itu dipastikan via hubungan seksual, gitu ya. Oke, masih satu sesi lagi Dok. Jangan jadi jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.